Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rafaza Info. Video kali ini saya akan membagi pengalaman tentang bagaimana membuat chamber filter yang terbuat dari kotak styrofoam. Saya menggunakan 3 buah kotak styrofoam yang nantinya akan berfungsi. Kotak pertama sebagai filter mekanis, kotak kedua sebagai filter biologis, dan kotak yang ketiga sebagai filter kimiawi. Pertama, ketiga kotak busa ini akan saya gabung menjadi satu yang akan berfungsi sebagai chamber 1, chamber 2, dan chamber 3 dengan menggunakan lem silikon. Kemudian kita tempelkan kotak pertama dan kotak kedua, dan posisinya harus benar-benar pas supaya nanti tidak ada terjadi kebocoran. Untuk memperkuat posisi 3 kotak ini, kita akan kasih lem juga di setiap persambungan antara kotak, baik yang di samping ataupun yang di bawahnya. Karena menggunakan sistem leher angsa, jadi kita tentukan dulu posisi lubang antar chambernya. Saya menggunakan 3 lubang. Nah, untuk melubangi kotak busa ini, saya memanfaatkan kunci pas yang saya panaskan. Dan ukuran lubangnya kita sesuaikan dengan pipa yang akan kita pasang. Untuk kebutuhan pemipaan saya memakai sisa-sisa pipa instalasi air. Di bagian bawah kotak ini, sekarang kita tentukan posisi lubang pembuangan di masing-masing chambernya. Di bagian depan kita pasang pipa inputnya, jadi kita tentukan juga posisi di mana pipa kita akan pasang dan di mana lubang untuk
input air ke dalam chambernya dari kolam utama. Di posisi ini kita tandai dan nanti kita akan lobangi juga sebagai input pipa yang akan mengalirkan air dari kolam menuju chamber 1. Di bagian kanan chamber, kita tentukan juga posisi di mana pipa output air dari chamber 3 menuju waterfall. Nah, nanti kita akan juga lubangi sebagai tempat keluarnya air atau sebagai posisi pipa output. Ini proses pembuatan lubang menggunakan kunci pas yang sudah dipanaskan. Nah, lubang ini sebagai tempat pemasangan pipa output dari chamber 3 menuju kolam. Dan ini pembuatan lubang untuk pemasangan pipa input yang akan mengalirkan air dari kolam menuju chamber 1. Sekarang kita tandai posisi lubang yang akan kita gunakan sebagai tempat pembuangan masing-masing chamber. Jadi kita lingkari sesuai dengan ukuran pipa yang akan kita pasang. Proses pembuatan lubangnya sama dengan pembuatan lubang yang lain. Tetap menggunakan kunci pas yang sudah dipanaskan. Pengerjaan ini harus hati-hati karena yang kita lubangi adalah busa yang sangat rentan dengan panas. Sehingga kalau kita tidak hati-hati, lubangnya bisa melebihi dari kebutuhan. Sekarang kita pasang pipa antachambernya dengan sistem leher angsa. Kita lem menggunakan lem silikon dan kita pasang serapat mungkin untuk menghindari resiko kebocoran air. Ini proses pemasangan pipa pembuangan pada bagian bawah.
Dan ini proses pengeleman dan pemasangan pipa input. Selanjutnya pemberian lem dan pemasangan pipa output seperti ini. Karena kotak busa ini memiliki pori-pori yang sangat banyak, jadi untuk mengatasinya kita akan lapisi di bagian dalam masing-masing chamber ini menggunakan aquaproof, sehingga setiap pori-pori yang ada ataupun kebocoran yang mungkin terjadi karena ketidaksempurnaan sewaktu melobang ataupun memberikan lem ketika pemasangan pipa, itu bisa tertutupi dengan pemberian aquaproof ini. Pada bagian luar dari kotak chamber ini, saya melakukan pengecatan menggunakan cat air. Jadi selain dari memperindah bentuk dari chamber ini karena terbuat dari busa, dengan pengecatan dengan warna gelap ini seolah-olah terkesan itu lebih kokoh. Di sisi lain juga bisa menutup kemungkinan celah-celah yang ada yang bisa menyebabkan kebocoran air. Setelah cat bagian luar dan aquaproof bagian dalamnya kering, kita lakukan pengujian untuk mengetes kebocoran. Dan ternyata aquaproof yang sebelumnya sudah kering dan dites menggunakan air beberapa hari itu mengelupas. Jadi sekelilingnya ini mengelupas. Jadi terpaksa saya bersihkan kembali. Nah, ini saya kembali lapisi bagian dalamnya ini menggunakan cat khusus kolam. Nah, kebetulan saya menggunakan cat kolam merek Index berwarna hitam. Setelah dilakukan pengujian kembali beberapa hari, dan ternyata chamber ini sudah tidak ada lagi kebocoran.
terutama pada bagian pipa-pipa ini yang punya risiko lebih tinggi terjadinya kebocoran karena ada proses pelubangan antara masing-masing kotak, dan proses penggelemannya itu sangat menentukan supaya tidak ada kebocoran. Jadi chamber ini sudah bisa kita masukkan media filter, termasuk chamber yang kedua dan chamber yang ketiga ini juga sudah siap kita masukin media filter sesuai yang kita inginkan. Untuk chamber pertama, saya memasukkan jaring-jaring nilon seperti ini. Sebenarnya jaring ini adalah karung-karung sayuran yang saya manfaatkan kembali. Saya rasa ini bisa dimanfaatkan karena chamber pertama ini hanya berfungsi sebagai tempat penyaringan kotoran-kotoran yang berukuran besar yang disedot dari kolam utamanya. Untuk chamber yang kedua ini, saya memasukkan biobol. Ini ada sekitar 200 buah biobol yang saya masukkan untuk chamber ini, yang nanti berfungsi sebagai filter biologi. Dan saya tambahkan bioring sekitar 200 biji juga. Fungsinya sama, yaitu tempat berkembangnya bakteri yang akan menguraikan amonia. Jadi saya taruh di posisi bagian atas supaya biobolnya tidak mengapung. Untuk chamber yang ketiga ini, yang berfungsi sebagai pH buffernya, saya memasukkan karang jahe, kemudian batu zeolit sebagai filter kimiawi, sehingga bisa mengontrol pH air. Nah, ini setelah semua filter dimasukkan ke masing-masing chamber yang diharapkan berfungsi dengan baik. Filter ini akan menyaring kotoran-kotoran dan menguraikan amonia sehingga air yang dikeluarkan kembali itu lebih baik. Dengan proses mulai air masuk dari kolam utama, masuk ke chamber yang pertama, kemudian melalui pipa itu masuk ke chamber yang kedua, sama seperti proses di chamber yang pertama kedua, yang ketiga juga melalui pipa masuk ke chamber yang ketiga, dan kemudian airnya kemudian dialirkan kembali melalui pipa ini menuju waterfall yang saya buat minimalis seperti ini dari pipa paralon. Semua chamber ini mulai dari chamber 3, 2, dan chamber pertama itu di masing-masing dasarnya tersedia lubang pembuangan yang sewaktu-waktu bisa kita buka ketika pembersihan chamber, yang nanti pembuangan itu mengalir ke pipa bagian bawah ini. Karena secara berkala kita akan bersihkan dan kita buang melalui pipa pembuangan. Untuk menjaga benda-benda lain masuk ke dalam chamber ini, semua chamber yang terbuat dari kotak styrofoam ini dilengkapi dengan tutup yang memang sudah bawaan dari kotak ini, yang saya cat bagian luarnya berwarna hitam dan bagian dalamnya tetap saya biarkan tanpa dicat. Dan ini bisa
kita tutup ke masing-masing kotak supaya kelihatan juga lebih rapi. Demikian cara pembuatan chamber filter kolam koi ini yang berbahan kotak styrofoam. Semoga bermanfaat dan menginspirasi buat semua.